Kita balas di Imola. Itulah kata-kata yang secara tersirat diucapkan oleh tim prinsipal Ferrari, Frederick Vasseur, ketika melihat performa McLaren yang meningkat dalam 2 balapan terakhir dan berhasil meraih kemenangan di GP Miami 2 pekan yang lalu. Vasseur meskipun ikut merayakan kemenangan Norris dengan ikut iseng memeriahkan selebrasi McLaren, ternyata menyimpan sebuah ambisi balas dendam di lubuk hatinya. Ia sesumbar jika upgrade besar-besaran yang dibawa Ferrari ke Imola bisa membawa Charles Leclerc dan Carlos Sainz kembali kompetitif untuk bersaing bersama Red Bull di jalur kemenangan. Imola tak dapat dipungkiri, merupakan event yang sangat spesial bagi Ferrari, mengingat bisa dibilang nyawa dari tim kuda jingkrak ini berada di sana. Sirkuit legendaris tersebut terletak hanya beberapa kilometer saja dari Maranello, dan nama treknya sendiri juga diambil dari pendiri Ferrari beserta putranya, yaitu Enzo Ferrari dan Dino Ferrari. Jadi tentunya Ferrari sangat ingin memberikan performa terbaik mereka di sirkuit yang sakral dan syarat akan sejarah ini, di mana terakhir kali Ferrari menang di Imola adalah pada tahun 2006 bersama Michael Schumacher. Untuk mewujudkan itu, Ferrari menyiapkan upgrade besar-besaran di mobil mereka, dan sudah dibocorkan saat filming day di sirkuit Fiorano pekan lalu. Versi terbaru dari mobil SF24 sampai dinamakan oleh media-media besar sebagai versi evolusi dari versi sebelumnya, karena saking signifikannya perubahan yang dibuat Ferrari. SF24 Evo diklaim akan tampil seperti mobil yang terlahir kembali dengan versi yang lebih advance dan siap untuk menggoyahkan dominasi Red Bull yang sudah 2 kali kecolongan musim ini. Lantas dari versi baru yang mereka pamerkan di Fiorano, apa saja yang berbeda dan seperti apa peningkatan performanya dari mobil lama? Secara visual sebenarnya sudah bisa kita lihat perbedaan apa yang paling terlihat di mobil SF24 Evo ini. Iya, di bagian sidepod. Sesuai dengan kabar yang beredar, Ferrari mengadopsi model sidepod overbite seperti Red Bull RB20. Ferrari diyakini sebenarnya sudah menguji konsep ini sejak musim dingin ketika mereka kedatangan beberapa engineer baru yang pindah dari Red Bull ke Maranello. Tetapi itu baru bisa mereka realisasikan lewat upgrade di Imola supaya disiapkan lebih matang serta melihat jika desain overbite cukup berhasil di Red Bull serta McLaren. Desain overbite ini memperpanjang penampang di ujung depan permukaan atas sidepod dan membuat lubang inlet radiatornya terletak di bawah, tertutupi oleh penampang atas yang memanjang. Ada beberapa keuntungan yang dicari oleh Ferrari dari desain seperti ini. Pertama, desain overbite bisa membuat aliran udara yang mengalir di bagian atas sidepod lebih mulus dan lebih efisien secara aerodinamika, karena tidak terganggu dengan lubang inlet lagi seperti di desain sebelumnya yang memakai underbite. Lalu kedua, overbite memberikan ruang yang lebih besar dan lebih agresif di area undercut bawah sidepod. Ruang yang lebih besar artinya airflow yang dialirkan ke undercut juga lebih banyak dan bisa memperkuat downforce yang dihasilkan oleh floor sampai ke area belakang. Salah satu pembeda antara RB20 dengan SF24 Evo adalah inlet radiator di Ferrari masih nampak cukup besar dibanding Red Bull. Ferrari lebih mengadopsi ke desain huruf P seperti yang digunakan di Mercedes dan Alpine. Bypass duct atau lubang boundary layer yang sebelumnya terletak di bagian depan sasis, kali ini dimundurkan ke belakang dan dibuat menyatu dengan sidepod inlet. Selain untuk memaksimalkan efek boundary layer, ini tentu juga untuk mengoptimalkan pendinginan mobil. Sistem pendinginan di SF24 Evo tidak berubah begitu signifikan karena mereka masih mengandalkan satu lubang utama di bagian airbox di atas kokpit. Dan untuk membuat desain overbite, Ferrari pastinya juga mengutak-atik sedikit desain radiatornya supaya menghasilkan undercut yang lebih agresif. Itu sedikit terlihat dari bagian lekukan samping sidepod yang nampak lebih agresif untuk optimalisasi airflow yang mengalir dari undercut sampai ke area belakang mobil. Modifikasi sidepod tersebut juga dikombinasikan dengan ubahan di bagian floor, di mana area wingletnya dibuat lebih terbuka dengan sudut kemiringan yang lebih agresif dari versi sebelumnya. Ini akan mempercepat kecepatan airflow yang dikeluarkan dari area underfloor. Dan seperti yang kami jelaskan berulang kali, makin cepat airflow di underfloor, maka tekanan udara makin rendah dan otomatis akan meningkatkan downforce yang dihasilkan. Di bagian belakang floor, Ferrari juga kembali menerapkan sebuah separator kecil yang berfungsi untuk menambah dinamika airflow yang bertemu dari atas floor dengan yang dari bawah. Ini adalah desain yang pernah Ferrari gunakan di mobil musim lalu, yang kembali mereka pasang dan mungkin bisa dimaksimalkan lagi di versi terbaru SF24. Dari kombinasi perombakan di area sidepod dan floor saja, Ferrari menargetkan adanya peningkatan secara keseluruhan dari segi downforce untuk bisa menyamai Red Bull di tikungan cepat.
terutama di sirkuit Imola nanti. Dan yang paling penting, sama seperti McLaren, peningkatan downforce bisa dilakukan seefisien mungkin secara aerodinamika tanpa menambah drag di lurusan. Selain dari sidepod dan floor, Ferrari juga menunjukkan beberapa perubahan minor untuk memaksimalkan efek dari upgrade besarnya. Dari depan, Ferrari sedikit mengubah desain aerofairing yang terletak di samping kokpit pembalap. Aerofairing yang sebelumnya menyatu dengan halo dan membentuk semacam lubang tembus untuk aerodinamika, sekarang berubah menjadi semacam winglet yang berbentuk seperti kepala ular kobra. Selain itu, di engine cover, desain lubang exit radiator yang sebelumnya berupa grill dan memiliki beberapa lubang kecil. Kemarin Ferrari menguji coba versi baru dengan satu lubang exit yang besar. Tapi desain engine cover bisa berubah-ubah karena akan disesuaikan dengan kondisi sirkuit sebagai optimalisasi pendinginan mesin. Lalu upgrade terakhir yang meskipun sangat kecil tapi bisa cukup berpengaruh adalah di ujung flap sayap belakang serta potongan end plate yang dibuat lebih runcing dengan tujuan memaksimalkan efisiensi aerodinamika. SF24 Evo ini diuji coba oleh Charles Leclerc dan Carlos Sainz sepanjang 200 km di sirkuit Fiorano sebagai penjajakan awal bagi tim untuk mengetahui apakah upgrade mereka bekerja sesuai dengan harapan atau tidak. Dan impresi pertama yang diberikan dari tes privat berkedok filming day kemarin rupanya cukup positif. Meskipun Ferrari belum tahu seberapa besar peningkatan performa yang dihasilkan, tapi diyakini kalau data yang mereka dapat dari versi evolusi dari SF24 itu sudah sesuai dengan data di simulator. Frederick Vasseur mencoba untuk menurunkan intensitas hype yang sedang dialami oleh Ferrari sekarang dan ingin tetap berhati-hati dalam berekspektasi soal performa mereka di Imola nanti. Tapi meski begitu, pria asal Perancis ini tetap optimis jika Ferrari bisa kembali menempel Red Bull di papan atas, yang mana itu merupakan tujuan utama di tim 2024. Vasseur percaya jika Red Bull yang sudah kecolongan 2 kali adalah bukti kalau tim berlogo banteng tersebut tidak senyaman musim lalu dan memiliki banyak celah. Dan satu-satunya cara untuk bisa memaksa Red Bull membuka celah itu kepada Ferrari adalah menekan mereka secara terus-menerus dan memaksa mereka bermain agresif, yang otomatis membuat Red Bull rentan buat kesalahan. Vasseur ingin Ferrari bisa terus-menerus menempel ketat Red Bull, supaya ketika mereka buat kesalahan, maka skuad Maranello itu adalah tim pertama yang bisa menyergap kesempatan dengan baik. Secara perlahan, namun pasti, Vasseur mulai menerapkan manajemen dengan pendekatan yang agresif di Ferrari dan menanamkan mindset untuk lebih berani dalam mengambil resiko dan tidak takut salah. Caranya itu berhasil karena sekarang, dari segi operasional race, Ferrari jauh lebih baik ketimbang 1 atau 2 tahun yang lalu dengan strategi yang lebih rapi serta lebih berani dengan eksekusi yang oke. Pergerakan Vasseur yang ingin merombak susunan organisasional di tim juga secara perlahan mulai terlihat dengan dipastikannya kepindahan ex-performance director Mercedes, yaitu Loic Serra, dan mantan tangan kanan Toto Wolff, Jérôme D'Ambrosio, ke Maranello. Kepindahan Loic Serra tentu kita sudah tahu, karena memang negosiasinya sudah selesai sejak lama. Tapi keberhasilan Frederick Vasseur membajak Jérôme D'Ambrosio yang diprospek sebagai penerus Toto Wolff di Mercedes patut diapresiasi. Jérôme di Ferrari akan menjabat sebagai wakil tim prinsipal mendampingi Vasseur serta merangkap sebagai kepala pembalap Akademi Ferrari, jabatan yang sebelumnya juga ia pegang di tim Mercedes Junior. Belum lagi pergerakan diam-diam Vasseur di bawah tanah yang ternyata berhasil merekrut beberapa engineer Red Bull ke Ferrari adalah bentuk kerja nyata dari usahanya untuk membuat tim ini berjaya lagi dalam 2-4 tahun ke depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.